Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Mari buka hati kami ya Roh Kudus supaya kami boleh hidupi firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah kebahagiaan sejati. Nah, siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan? Semua kita sudah pasti menginginkan mendambakan yang namanya kebahagiaan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai yang sudah lanjut usia. Nah, melalui renungan hari ini kita akan memperhatikan ada 4 ciri kebahagiaan. Yang pertama, ada kebahagiaan yang jahat, kebahagiaan yang palsu. Yang kedua, ada kebahagiaan yang bodoh, yang konyol. Yang ketiga, ada kebahagiaan yang umum atau biasa. Dan yang keempat adalah kebahagiaan sejati dan kekal. Mari kita lihat, perhatikan satu demi satu. Kebahagiaan yang jahat dan palsu. Nah saudara, kebahagiaan yang seperti ini adalah kebahagiaan karena dia bahagia, dia senang karena dia tidak ketahuan berdosa atau berbuat jahat. Pernahkah saudara mengalami? Bahkan kita bangga ketika ada orang tidak tahu kalau saya telah menipunya, telah berkhianat padanya, telah menjelekannya, dan seterusnya. Ini juga terjadi pada kisah Daud. Ketika dia menghampiri Batseba, dan tentu tahu kisah ini, bukan? Dia mengupayakan rencana-rencana yang jahat. Sehingga Uria tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang dia sampaikan atau semua yang diminta oleh Daud, rajanya. Sehingga akhirnya Daud berikhtiar dan memang menempatkan Uria di tempat yang paling depan pada waktu perang, sehingga Uria pun mati. Dan dia merasa bahagia. Kenapa? Karena belangnya, kedoknya tidak ketahuan. Dan niatnya, rencana jahatnya tidak ketahuan. Tapi dia tidak tahu bahwa ada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan datang melalui Nabi Nathan dan disampaikan dosanya. Dan saat itulah dia menyesal dan membuat Mazmur 51, pengakuan dosa. Nah, saudara, ada banyak orang bangga dan senang, bahagia kalau dia berbuat dosa dan tidak ketahuan. Nah, ini bahagia yang jahat. Ini bahagia yang palsu. Yang kedua, ada kebahagiaan yang bodoh, yang konyol. Ya, ada orang bahagia dan senang kalau lihat orang susah. Orang salah, orang gagal. Orang itu tidak bisa. Nah, malah dia bangga, dia bahagia. Dia tertawa ya, atas penderitaan orang lain. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini juga bisa terjadi juga. Ada orang juga bangga kalau orang itu tidak mampu, tidak bisa seperti dia. Nah, dia bahagia. Maka dia susah kalau ada orang yang bisa seperti dia, kan begitu ya. Ini orangnya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, begitu ya. Nah, inilah gambaran dari Petrus. Ya, Petrus bangga karena dia bisa kenal Yesus adalah Mesias. Tapi Yesus langsung katakan, "Berbahagialah bukan karena kamu yang mengatakan, tapi Bapakku yang di surga." Petrus juga bangga karena dia bisa berjalan di atas air. Petrus juga bangga karena dia murid yang selalu diajak Yesus kemana-mana. Dan merasa murid-murid lainnya tidak bisa seperti dirinya. Tapi apa yang terjadi? Ya, justru ini kebahagiaan yang konyol, kebahagiaan yang bodoh, yang membuat dia akhirnya bisa menyangkal. Karena itu tidak bisa menjamin hidup. Yang ketiga adalah kebahagiaan yang apa? Yang biasa, yang umum. Ya, kebahagiaan seperti inilah yang disampaikan oleh perempuan atau ibu kepada Yesus. Dikatakan di dalam ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini latar belakang karena Yesus pada waktu itu membantah akan segenap kritikan dan semua cemoohan, bahkan juga hujatan dari para ahli Taurat, orang Farisi tentang dia mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul, kan begitu. Nah, Yesus mendebat dan mengargumenkan dan menyampaikan pembelaan dan berkata secara logis bagaimana kerajaan itu bisa terpecah-pecah kan kalau dirinya dengan
temannya, ya iblis dengan iblis saling mengusir, kan begitu. Tidak mungkin. Nah, itulah sebabnya seruan ini disampaikan oleh seorang perempuan. Betapa hikmatnya Yesus, betapa luar biasanya ya kemampuan Yesus itu. Sehingga dia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, inilah kebanggaan setiap orang tua, bukan? Siapa yang tidak bahagia kalau anaknya sukses? Siapa yang tidak bahagia kalau anaknya pintar? Siapa yang tidak bahagia kalau anaknya membanggakan keluarga? Nah, ini yang terjadi. Dan masih banyak lagi kebahagiaan-kebahagiaan umum. Banyak orang bahagia karena harta, karena materi. Seperti Salomo misalnya. Dia punya segalanya. Apa yang kurang, apa yang tidak, semua ada. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 4-8, dia sudah memiliki semua hasil kerjanya dengan begitu bahagia. Bahkan dia bersuka cita dengan itu semua. Tetapi ayat 10 dikatakan bahwa itu semuanya adalah sia-sia. Itulah kata Salomo. Artinya apa? Kebahagiaan itu tidak membawa dia mendapatkan damai sejahtera. Tidak membawa kepada kekekalan. Dan itulah yang orang dunia cari. Dan kalau orang Kristen masih mencari itu, maka dia masih dalam kategori orang Kristen yang mau bahagia. Tapi bahagia yang biasa, bahagia yang umum. Orang tidak percaya Yesus pun menginginkan kebahagiaan ini. Masakan kita juga mau ikut yang sama? Itu berarti apa artinya engkau mengikut Yesus kalau hanya itu yang engkau ingin cari. Dan hanya itulah kebahagiaan. Karena itu ada kebahagiaan yang keempat. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang kekal. Tidak hanya untuk dunia ini, tapi sampai di sorga. Saudara pernah mendengar ungkapan yang berkata, aku bahagia kalau dia juga bisa bahagia. Nah, inilah wujud dari cinta. Dan kata Yesus, barang siapa mengasihi aku, dia harus melakukan perintah-perintahku atau firmanku. Itulah sebabnya ketika Yesus mendengar seorang perempuan yang berkata demikian, dia langsung menyangga dan meluruskan pandangan ibu itu. Yesus berkata, tetapi berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Inilah yang Tuhan maksudkan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Arti memelihara, dia merenungkannya, dia hidupi, dia sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu. Nah, itulah orang-orang yang berbahagia. Dan perhatikan, itu bukan hanya untuk hari ini, saat ini, tapi itu akan menyelamatkan dirinya, bahkan sampai kepada kekekalan. Karena itu saudara, ciri kebahagiaan seperti ini ya harus kita miliki. Pertanyaannya, ciri kebahagiaan seperti apa yang saudara sekarang miliki? Yang saudara mungkin sedang alami, mungkin saudara inginkan. Apakah kebahagiaan yang jahat, kebahagiaan yang bodoh, yang konyol, atau kebahagiaan yang biasa, yang umum? Mari milikilah kebahagiaan yang sejati, yang kekal. Dan kebahagiaan itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Karena itulah kebahagiaan sejati, karena kebahagiaan Tuhan itu juga adalah juga kebahagiaan kita. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami diberkati olehnya, dan mohon Roh Kudus mampukan kami supaya kami sungguh hidup mengejar dan mencari kebahagiaan yang kekal. Itulah mendengarkan dan memelihara firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.